Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulamalia, NIM 124. Di sini saya akan menerangkan tentang basis data. Seperti contoh di bawah ini, orang ingin melihat data penjualan tahun lalu di DFD-nya. Bagaimana cara mengatasi agar dia bisa melihat data tahun lalu agar lebih praktis? Adakah cara yang lebih baik untuk mengatur semua informasi tersebut? Bagaimana dengan basis data? Sebelum membuat basis data, kita kenali dulu jenis data yang akan disimpan dan cara-cara untuk melakukan kategorisasi data. Konsep database. Data ialah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek atau kejadian yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, atau kombinasinya. Informasi ialah hasil pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Data ialah fakta yang diperoleh di lapangan. Diperlukan satu proses agar data bisa digunakan. Informasi ialah hasil dari pengolahan data sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Dan transformasi data. Data ialah fakta, teks, gambar, grafik, suara, video yang memiliki makna bagi pengguna. Ini untuk contoh gambar dari data. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga dapat menambah pengetahuan orang yang menggunakannya. Data sini contoh dari informasi. Ini contoh dari tipe data. Ada teks, date, teks. Untuk nomor telepon itu bisa pakai teks atau number. Pengertian dari basis data. Menurut James Martin, basis data ialah kumpulan data terhubung yang disimpan bersama-sama pada suatu media tanpa mengatap satu sama lain atau tidak perlu suatu kelengkapan data dengan cara-cara tertentu sehingga mudah untuk digunakan kembali. Pengertian dari sistem basis data ialah sekumpulan subsistem yang terdiri atas basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama. Personal yang merancang dan mengelola basis data, teknik untuk merancangnya dan mengelola basis data, serta sistem komputer untuk mendukungnya. Aspek-aspek penting dalam basis data, yaitu kelengkapan data, inkonsistensi data, data terisolasi, keamanan data, dan integritas data. Kelengkapan data ialah munculnya data yang secara berulang kali pada file basis data yang semestinya tidak diperlukan. Inkonsistensi data ialah munculnya data yang tidak konsisten pada kolom yang sama dalam satu atau beberapa file data yang dihubungkan. Data terisolasi ialah program aplikasi tidak dapat mengakses data-data tertentu yang ada pada basis data. Mengapa diperlukan basis data? Yang pertama yaitu salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi, cepat, akurat, tepat pada waktu yang relevan. Yang ketiga, mengurangi duplikasi data. Yang keempat, yaitu hubungan data dapat ditingkatkan. Yang kelima, mengurangi pemborosan tempat penyimpanan. DBMS ialah koleksi data yang saling berhubungan, himpunan program untuk mengakses data. DBMS memuat informasi mengenai seluruh atau sebagian besar fakta-fakta, keterangan-keterangan dari sebuah perusahaan. DBMS menyediakan environment yang cocok atau sesuai dan efisien untuk digunakan. Penerapan basis data. Dalam dunia pendidikan, yang kedua dalam proses kredit mobil, seperti pencarian data kreditur, pelunasan, jatuh tempo, laporan bulanan, atau tahunan. Dalam perpustakaan universitas diperlukan juga basis data. Dalam sistem perbankan juga diperlukan. Demikian penjelasan dari saya mengenai basis data.
Wassalamualaikum, terima kasih sudah nonton.